Kalau Pak Budi Gunawan ngerti ada proses-proses semacam ini, negosiasi semacam ini, apa pentingnya? Ya karena sekali lagi tadi, Pak Budi Gunawan adalah orang yang dianggap sangat dekat sekali dengan PDI Perjuangan. Selamat malam semuanya. 5 hari jelang Presiden Jokowi lengser, tiba-tiba muncul satu keputusan yang sangat-sangat mengejutkan, yang ini sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni pergantian kepala BIN. Padahal Pak Jokowi kan tinggal beberapa hari lagi nih, gitu ya, berkuasa dan menjadi presiden. Bentar lagi juga akan digantikan oleh Prabowo Subianto. Tapi kenapa tiba-tiba kemudian harus melakukan pergantian kepala BIN? Tinggal 4 hari lagi kok, gitu. Ini nunggu nggak lama. Tapi harus segera diganti hari ini, gitu. Padahal kalaupun mau diganti hari ini, pelantikannya itu juga nggak akan bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pelantikannya juga akan dilaksanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang baru, yakni Prabowo Subianto. Jadi aneh rasanya pergantian kepala BIN harus buru-buru dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Toh pada akhirnya Pak Jokowi juga nggak akan bisa melantik kepala BIN yang baru, gitu. Jadi ini ada tujuan dan ada alasan apa sampai kemudian harus segera buru-buru dilakukan pergantian sekarang selama Presiden Jokowi masih menjabat. Padahal ya tinggal beberapa hari lagi, apa nggak bisa nunggu, gitu. 4 hari ini kan ya sebentar aja, apa nggak bisa nunggu, gitu. Toh nanti ini kan menjadi kepentingan Prabowo Subianto atau presiden terpilih selanjutnya, gitu. Bahwa alasan Presiden Jokowi pergantian kepala BIN ini atas permintaan Prabowo Subianto, yaitu itu kayak orang yang sembunyi atau lepas tanggung jawab, gitu ya. Ya sembunyi di balik ketiak Prabowo Subianto, atau lempar batu sembunyi tangan, dia yang bikin keputusan, Prabowo yang dijadikan alasan, gitu. Katakanlah ini permintaan Prabowo Subianto, katakanlah memang kepala BIN ini ada dalam daftar rencana Prabowo Subianto, gitu. Tapi ngapain dipecat sekarang? Ngapain diganti sekarang? Lawang Prabowo juga bentar lagi bisa ganti siapapun, gitu. Kepala BIN bisa diganti siapapun oleh Prabowo Subianto, gitu. Menteri-menteri bisa ditunjuk siapapun bisa jadi menteri, gitu. Bahkan siapa namanya, Haikal Hasan dipanggil juga. Siapapun bisa, suka-suka Prabowo lah, gitu. Jadi alasan untuk pergantian kepala BIN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan itu atas permintaan Prabowo Subianto, bagi saya ya nggak masuk akal. Alasan-alasan semacam itu nampaknya lebih bersifat politis supaya pertemuan antara Prabowo dan Ibu Megawati itu bisa sedikit terganggu, gitu. Karena ya kan besok atau lusa rencananya Ibu Mega akan bertemu dengan Prabowo Subianto, gitu. Jadi dalam rencana atau dalam rangka jelang pertemuan itu kemudian terjadilah pergantian kepala BIN, gitu. Dan kemudian dijadikanlah Prabowo sebagai alasan, itu atas permintaan Prabowo, gitu. Sehingga nanti ketika Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega itu diharapkan suasananya itu nggak terlalu harmonis, gitu kan. Harapannya seperti itu nampaknya, gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Budi Gunawan atau kepala BIN ini memang dikenal sangat dekat sekali dengan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, gitu. Jadi ya dengan pergantian secara tiba-tiba semacam ini jelang pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi beralasan seperti itu, ya nampaknya itu memang tujuannya sangat-sangat politis sekali. Karena kalau soal urusan kenegaraan, soal kepentingan bangsa dan sebagainya, udah pastilah bangsa ini pasti mampu menunggu 4 hari lagi. udah pasti bisa, gitu. Nggak ada alasan-alasan kebangsaan atau alasan kenegaraan untuk buru-buru mengganti kepala BIN yang tinggal beberapa hari lagi juga akan berganti presiden. Jadi ya kalau ini adalah alasan yang politis, ya maka kita harus mengacu kepada pernyataan-pernyataan Pak Jokowi sebelumnya. Karena Pak Jokowi itu kan kerap bilang menjadikan data-data intelijen itu sebagai ancaman, gitu ya, kepada partai-partai politik. Saya tahu nih daleman-daleman partai nanti akan kemana, ini akan ngapain, ujungnya kemana, saya tahu sudah.
itu kerap dijadikan alasan atau dijadikan senjata Presiden Jokowi untuk berpidato di hadapan ketua umum partai politik. Jadi data-data intelijen itu dijadikan alat untuk kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan ketua partai untuk tidak berada di luar rencana Presiden Jokowi. Dan itu sudah pernah disampaikan sama Pak Jokowi langsung. Entah itu keceplosan atau untuk gagah-gagahan, saya nggak ngerti. Tapi kalau kita juga mengacu kepada pernyataan SBY beberapa hari yang lalu, itu juga menyinggung soal data intelijen. Gitu. Jadi Pak SBY dalam pidatonya, selain berkomentar soal selama memimpin Presiden SBY ini tidak pernah berselingkuh dengan sistem dan konstitusi gitu ya. Selain itu Pak SBY juga menyinggung soal intelijen yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa, untuk memata-matai musuh, bukan untuk kemudian memata-matai partai politik, kata Pak SBY. Jadi kalau kemudian hari ini terjadi pergantian kepala BIN, ya mungkin nampaknya Pak SBY juga sudah tahu sebelumnya terkait adanya rencana ini. Tapi sekali lagi, untuk apa gitu? Kalau soal untuk untuk kepentingan negara, 4 hari lagi diganti. Presidennya akan ada yang baru. Untuk alasan gagah-gagahan, untuk bisa terlihat masih punya kekuasaan gitu ya, punya jabatan gitu ya. Kan pelantikannya juga nggak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi, tetap harus dilakukan oleh presiden yang baru gitu. Jadi ini sampai kemarin gitu ya, saya coba cari tahu gitu. Saya coba merenung gitu ya, sambil nelpon juga orang-orang. Gitu. Ini ada apa sih gitu? Kenapa harus diganti hari ini gitu? Karena ya bagaimanapun jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto ini, itu memang ada situasi-situasi yang tidak bisa dijelaskan, yang saya dengar tapi saya nggak bisa menceritakan. Dan nampaknya dari semua referensi atau orang-orang yang saya tanyakan itu nggak ada hubungannya kayaknya gitu. Jadi pergantian Pak Budi Gunawan ini sebagai kepala BIN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi itu masih cukup membingungkan karena tidak ada tujuan yang bisa dijadikan alasan gitu. Alasan strategis kebangsaan, alasan politis sekalipun gitu ya. Apa coba gitu? Kenapa kemudian harus tiba-tiba diganti? Bahwa soal ingin mengganggu, katakanlah mungkin ingin membuat suasana pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo menjadi tidak terlalu harmonis gitu ya, karena kepala BIN diganti, ya itu mungkin, tapi terlalu receh lah gitu ya. Masa hanya demi mengganggu pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega sampai harus melakukan pergantian kepala BIN sih? Ya keterlaluan gitu kan ada banyak cara gitu. Kenapa harus langsung mengganti kepala BIN gitu. Jadi dari semua referensi dan orang-orang yang saya tanyakan itu tidak kemudian membuat saya jadi paham sebenarnya ini ada masalah apa. Sampai kemudian tadi siang gitu ya, saya menemukan sedikit alasan lah gitu ya di beberapa percakapan yang saya lakukan gitu. Saya coba tanya, ini sebenarnya arahnya kemana sih gitu? Apa kepentingannya? Apa keuntungannya gitu? Lalu ntar lagi juga selesai gitu. Apa nggak bisa nunggu? Ternyata ada gitu ya. Ya karena kalau kita berkaca kepada masalah-masalah keluarga Presiden Jokowi seperti Kaisang dengan Gibran, itu kan memang ada masalah gitu ya. Satunya jet pribadi, yang satu lagi kasus Fufu Fafa. Itu memang masalah gitu. Fufu Fafa itu terkait masalah data. Memang data di Kaskus itu sudah dihapus, sudah tidak bisa diakses. Sudah tidak bisa diakses. Apakah itu kemudian sudah dihapus atau belum? Kita nggak tahu. Tapi namanya backup data di server itu pastilah ada. Dan pertanyaannya, apakah data itu sudah dihapus? Sudah clear? Atau jangan-jangan ada yang membackup? Ya katanya kan ada institusi tertentu yang membackup data Fufu Fafa ini gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya dan harus diselesaikan. Siapa yang nge-backup? Nah, yang bisa membuat jawaban dari semua pertanyaan terkait Fufu Fafa ini, ya salah satunya adalah BIN gitu.
BIN bisa menjawab apapun pertanyaan yang disampaikan oleh kita gitu ya. Apapun lah, siapa yang memulai isu Fufafa, siapa yang pertama kemudian mengerahkan, ini pasukan dari kelompok yang mana untuk kemudian menggerakkan gitu ya. Ini inisiatif siapa gitu ya. Apakah datanya sudah di-clear atau dibersihkan atau enggak, apakah ada yang membackup, apakah ada yang ngambil dan sebagainya. Itu rasanya BIN bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan selanjutnya adalah masalah jet pribadi. Jet pribadi ini juga bisa dianalisa gitu ya, dan saya sangat yakin BIN itu punya kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan. Misalkan gitu ya, ini jet pribadi ini punya siapa yang punya datanya, kenapa Roy Suryo jadi punya datanya misalkan gitu ya. Kenapa Roy Suryo jadi ada daftar nama orang yang berangkat, kemudian siapa yang berada di balik Roy Suryo yang mengarahkan gitu ya, yang menyuplai data siapa, kemudian di KPK siapa yang bisa mengancam posisi Kaisang misalkan yang untuk kemudian memproses kasus ini gitu. Karena kalau kasus ini diproses udah pasti masuk Kaisang, udah pasti jelas itu gratifikasi dan korupsi gitu. Jadi ini kemudian bisa dianalisa nih, siapa orang yang kemudian mengancam atau bisa menggerakkan sampai kemudian melakukan proses hukum gitu ya. Itu bisa kemudian dianalisa dan dicari tahu orang-orangnya. Nah, kalau sudah masalah seperti ini memang itu harus dilakukan oleh kalangan elit gitu ya, untuk mengamankan semua kasus-kasus yang ada gitu. Dan mungkin salah satunya adalah bisa melibatkan atau BIN atau tidak melibatkan BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan gitu. Karena kalau Budi Gunawan masih memimpin BIN ya data-data ini, kemudian analisa-analisa ini itu kemudian bisa diberikan jawaban yang bisa jadi itu tidak sesuai dengan kenyataan atau terlalu sesuai dengan kenyataan gitu ya, atau tidak bisa menghindari atau mengurangi risiko-risiko yang ada di masa yang akan datang gitu. Nah, kalau dalam 4 hari ke depan kepala BIN Budi Gunawan itu tidak diganti, maka semua permasalahan ini itu akan ada dalam tangannya Budi Gunawan gitu. Semua peta dan kemungkinannya itu akan ada. Ya, Pak Budi Gunawan akan tahu gitu ya. Dan kalau misalkan terjadi negosiasi atau upaya-upaya untuk menghapus data, upaya untuk menyelesaikan masalah jet pribadi, upaya untuk melindungi keluarga Jokowi dari kasus-kasus ini misalkan gitu ya, itu Pak Budi Gunawan pasti bisa tahu gitu, karena dia adalah kepala BIN dan semua data-data pastinya beliau punya. Nah, dalam rangka untuk kemudian supaya masalah-masalah ini pembersihannya, penyelesaiannya itu tidak diketahui oleh Budi Gunawan, ya digantilah Pak Budi Gunawan, diganti dengan orang lain gitu, supaya datanya mungkin bisa menjadi lebih rahasia gitu ya, datanya jadi tidak dibuka dan Pak Jokowi jadi sangat bergantung kepada Prabowo Subianto gitu, karena kepala BIN-nya sudah orang yang baru. Ya meskipun sekarang masih belum sih, tapi dengan pergantian ini gitu ya, maka kewenangan kepala BIN atau Budi Gunawan itu menjadi lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya gitu. Sehingga kalau misalkan ada negosiasi, ada diskusi, ada upaya penyelamatan dan sebagainya yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya demi Kaisang dan Gibran, ya tanpa Budi Gunawan di BIN, ya maka ya itu akan mungkin lebih bisa berlangsung dengan tenang gitu ya, karena Pak BG nggak tahu gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau Pak BG tahu gitu? Kalau Pak Budi Gunawan ngerti ada proses-proses semacam ini, negosiasi semacam ini, apa pentingnya? Ya karena sekali lagi tadi, Pak Budi Gunawan adalah orang yang dianggap sangat dekat sekali dengan PDI Perjuangan, dekat sekali dengan Ibu Megawati. Sehingga kalau Pak Budi Gunawan masih ada di sana sebagai kepala BIN, wah, ya informasinya bisa jadi gitu ya, diketahui juga oleh orang-orang atau Ibu Megawati. Sehingga ya ini mungkin supaya lebih aman aja, antisipasi gitu ya, meskipun ya, Pak BG nampaknya sangat loyal sekali dengan Pak Jokowi. Wah, sudah dipuji-puji sebagai presiden dengan approval rate tertinggi di dunia gitu. Jadi ya sebetulnya Pak BG pun nampaknya nggak akan membocorkan data itu gitu. Meskipun beliau tahu gitu ya. Tapi mungkin untuk jaga-jaga supaya lebih aman, udahlah ganti kepala BIN-nya supaya nggak ada orang-orang yang
dekat dengan Pak BG atau orang-orang PDI Perjuangan di sekitar Pak BG gitu ya. Karena bagaimanapun sekali lagi Pak BG ini identik dan dekat sekali dengan PDI Perjuangan. Kalau negosiasi dalam 4 hari terakhir jelang masa transisi seperti sekarang kemudian diketahui oleh Pak Budi Gunawan, di masa yang akan datang itu bisa kemudian dijadikan satu kekuatan atau satu senjata untuk melakukan skenario-skenario sesuai dengan yang diharapkan. Jadinya ya daripada ada orang yang tahu gitu ya, mending nggak ada orang tahu, udah pecat aja. Mungkin itu gitu ya, karena di luar soal alasan politik, di luar soal alasan untuk melindungi keluarga Pak Jokowi, saya tidak menemukan alasan-alasan lain untuk harus buru-buru mengganti kepala BIN hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.